Cengkeraman itu semakin erat. Pak Karta merasa tubuhnya mulai terangkat dari tanah, namun anehnya, ia tidak merasa ditarik ke atas. Dunia di sekitarnya perlahan memudar. Pepohonan tebu yang tadinya hijau gelap berubah menjadi bayangan abu-abu yang meliuk-liuk seperti lidah api hitam. Tolong! Suara Pak Karta hanya keluar berupa bisikan lirih yang segera tertelan kesunyian. Makhluk itu tidak lagi tertawa. Ia mulai menyeret Pak Karta masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam, sebuah celah di antara dua pohon beringin yang tampak seperti pintu masuk ke dimensi lain. Di sana, udara terasa sangat berat, seolah oksigen telah digantikan oleh asap tebal yang panas, alam yang tersembunyi. Saat Pak Karta membuka mata, ia tidak lagi berada di ladang tebu. Ia berada di sebuah tempat yang tampak seperti hutan, namun semuanya berwarna merah tua dan hitam. Tidak ada matahari, hanya cahaya redup yang entah datang dari mana. Di atasnya, akar-akar raksasa bergelantungan, dan di sela-sela akar itu, ia melihat hal yang paling mengerikan dalam hidupnya. Ada belasan orang yang duduk bersimpuh dengan tatapan kosong. Mereka tidak terikat, namun mereka tidak bergerak. Di depan masing-masing orang itu, terdapat piring tanah liat berisi singkong bakar. Makanlah, Karta. Suara menggelegar itu muncul dari balik bayangan pohon besar. Jika kau makan, kau akan tetap di sini selamanya. Menjadi saudaraku. Menjadi bayanganku. Pak Karta menyadari bahwa orang-orang itu adalah warga desa yang hilang bertahun-tahun lalu. Mereka tidak mati, mereka hanya lupa jalan pulang karena telah mencicipi makanan pemberian sang genderuwo. Tiba-tiba, pemandangan berubah lagi. Di depan Pak Karta, sang genderuwo tidak lagi tampak seperti raksasa berbulu. Makhluk itu berubah wujud menjadi mendiang istri Pak Karta yang sudah meninggal 10 tahun silam. Pak, ini ibu. Ibu sudah masakan singkong kesukaanmu. Ayo makan, kita kumpul lagi. Sosok itu tersenyum manis, namun matanya tetaplah merah membara. Sebuah detail yang lupa ia sembunyikan. Tangan, istrinya, menyodorkan sepotong singkong yang masih mengepulkan asap. Pak Karta hampir saja meraihnya, didorong oleh rasa rindu yang luar biasa. Namun, saat jari-jarinya hampir menyentuh singkong itu, ia mendengar suara sayup-sayup dari kejauhan. Karta. Karta. Di mana kau? Itu suara warga desa yang mencarinya dengan obor. Suara itu terasa sangat jauh, seolah datang dari dunia lain. Pak Karta tersadar. Ia menggigit lidahnya sendiri hingga berdarah untuk melawan sihir makhluk itu. Rasa sakit itu mengembalikan kesadarannya. Kau, bukan istriku, teriak Pak Karta sekuat tenaga. Wajah cantik itu langsung retak dan rontok, menampakkan wajah asli sang genderuwo yang marah. Makhluk itu mengaum keras, sebuah suara yang sanggup meruntuhkan nyali siapapun. Ia melompat ke arah Pak Karta dengan kuku-kuku hitamnya yang tajam. Pak Karta terbangun dengan napas tersengal-sengal di bawah pohon beringin, dikerumuni oleh warga desa yang memegang obor. Tubuhnya penuh dengan bekas cakaran dan bau singkong bakar masih menempel di bajunya. Namun, saat ia pulang dan bercermin, Pak Karta berteriak histeris. Di lehernya, terdapat bekas telapak tangan hitam yang permanen, dan setiap kali ia memejamkan mata, ia masih bisa mendengar bisikan serak itu. Aku tidak melepaskanmu, Karta, aku hanya meminjamkanmu kembali ke dunia sebentar saja. Sejak malam itu, Pak Karta tidak pernah lagi bisa tidur dalam gelap. Karena ia tahu, di balik bayangan setiap sudut kamarnya, mata merah itu masih setia menunggu.